130 pengusaha Singapura datang ke Balikpapan sejak Senin sore lalu untuk kemudian mengunjungi IKN, menjajaki peluang bisnis dan investasi. Sejauh mana kemudian keseriusan minta investasi ini, kita akan bertanya langsung pada Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat pagi menjelang siang, Pak Tommy. Pak Tommy, Selamat siang Mas Agung. kemarin mendampingi 130 pengusaha Singapura, tidak hanya pengusaha Singapura tetapi juga pengusaha multinasional yang base di Singapura begitu ya, yang sempat menjajaki peluang investasi di IKN. Seberapa besar kemudian antusias mereka dan apa saja yang kemarin dilakukan di IKN, Pak Tommy? Jadi kalau bicara mengenai antusiasme, memang cukup tinggi karena sudah ada 24 letter of intent sebetulnya yang disampaikan oleh perusahaan Singapura dan juga perusahaan-perusahaan multinational company yang ada di Singapura. Kemarin mereka datang ke IKN, ke Nusantara, untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pembangunan Nusantara ini adalah sesuatu yang real, sudah dijalankan, dan mereka bisa melihat langsung di lapangan seperti apa kondisinya dan seperti apa kemudian peluang-peluang yang mereka bisa dapatkan. Jadi mereka kemarin datang dan kemudian disambut oleh Menko Marves, Pak Luhut Panjaitan, dan kemudian mereka melakukan dialog dan beberapa bahkan kemudian menanyakan tindak lanjutnya. Kemarin Pak Luhut juga sudah menyampaikan tentunya mengenai teknis kemudian tindak lanjut sepenuhnya ada di tangan otoritas IKN dan tugas itu yang kemudian akan diminta untuk ditindaklanjuti oleh Pak Bambang Susantono. Ya, investasi sektor apa saja yang kemudian menarik minat para pengusaha di Singapura itu, Pak Tommy? Yang kemarin datang, mereka datang dari background-nya di bidang energi, di bidang konstruksi, di bidang properti, perdagangan, kemudian teknologi, dan juga financing. Jadi semua aspek yang memang dibutuhkan untuk pembangunan Nusantara, mereka pengusahanya hadir. Sekali lagi, sekarang langkah lanjutan apa yang bisa dilakukan, tentunya pihak investor menunggu segala macam penawaran dan juga peraturan yang sedang disiapkan oleh OIKN, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya mendengar tanggal 2 Juni besok sudah akan ada finalisasi mengenai aturan itu sehingga ada tindak lanjutnya, sehingga LOI yang sekarang sudah ditandatangani bisa kemudian melangkah lebih lanjut menjadi non-disclosure agreement dan bahkan kemudian langsung kepada eksekusi investasi di lapangan. Memang butuh waktu, tetapi saya kira kita dalam proses dan mudah-mudahan OIKN segera menindaklanjuti karena kemarin disampaikan oleh Pak Luhut dan juga oleh Pak Bambang Susantono, memang sudah ada sekitar 240 LOI yang masuk ke OIKN yang tentunya selanjutnya menjadi tugas dari OIKN untuk memfinalisasi. Oke, Pak Tommy, tetapi secara singkat, kapan targetnya ini akan mulai direalisasikan? Kalau target sekali lagi tentunya ada di OIKN. Jadi investor itu kan hanya bisa bergerak kalau memang ada kejelasan mengenai investasi dan peraturan investasi yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia di OIKN, di Nusantara. Jadi mereka kemarin seperti dari ISPC yang menanyakan langsung kepada Pak Luhut misalnya, mereka berminat untuk terlibat dalam membangun energi bersih untuk kepentingan Nusantara. Mereka menanyakan apa langkah selanjutnya yang perlu mereka lakukan. Nah, Pak Luhut menyampaikan bahwa ya nanti dalam waktu dekat nanti OIKN akan menjawab dan bahkan merespon semua hal-hal yang memang harus dilakukan dari LOI yang sudah mereka sampaikan sampai kepada investasi Begitu ya? yang akan bisa direalisasikan. Jadi sepenuhnya ada di tangan kita, Mas Agus. Oke, Pak Tommy, artinya mereka sebetulnya sudah ready, sudah siap untuk sesegera mungkin berinvestasi, hanya tinggal menunggu regulasi dari kita saja gitu ya? Betul sekali, karena memang mereka sudah menyiapkan anggaran cukup besar, seperti misalnya ISPC itu, bahkan sudah sampaikan pada Presiden Joko Widodo ketika dalam perjalanan untuk menghadiri leaders retreat bahwa mereka memang serius dan mereka menunggu. Kemarin bahkan mereka menyampaikan kapan Pak Tommy ini yang kemudian proposal kami ini akan direspon, karena pihak kantor pusat mereka kemudian kalau terlalu lama juga akan memindahkan investasinya ke negara lain, bahkan
kepala FDIC untuk Asia Tenggara dan Indonesia, dia mengeluhkan bahwa karena tidak ada atau lambannya eksekusi dari proposal yang mereka tawarkan, dia akan dipindah ke Timur Tengah. Jadi dia sangat sangat kurang gembira lah dipindah ke Timur Tengah karena ia melihat bahwa peluang yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, itu cukup besar. Oke, Pak Tommy, tetapi kalau mendengar pernyataan Anda ini tentunya menjadi angin segar bagi kita semua bahwa ternyata banyak pihak yang ingin terlibat, banyak pihak yang juga melihat bahwa IKN berpotensi besar untuk investasi begitu ya. Tetapi kalau tidak salah nih Pak Tommy, dalam 130 pengusaha yang datang ke IKN ini ada perwakilan perusahaan negara maupun swasta juga kan ya? Betul Benar sekali. begitu ya? Dari pihak pemerintah Singapura ada Enterprise Singapura, 4 orang bahkan yang hadir, termasuk Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Tuk Seng, yang ikut juga hadir selama 2 hari, yang tentunya akan bisa memantau dan bahkan memberikan informasi kepada pemerintah Singapura. Tapi dalam kaitan investasi, pemerintah Singapura selalu pendekatannya adalah menyerahkan kepada swasta. Dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong saat Leaders Retreat menyampaikan bahwa beliau akan mengundang dan mendorong pengusaha Singapura untuk ikut merealisasikan investasi di Nusantara. Tetapi kemarin Duta Besar Singapura juga menyampaikan sebetulnya kalau melihat di lapangan dengan investasi yang begitu besar, dengan rencana pembangunan yang bahkan ukurannya itu 3 kali lebih besar dari Singapura, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya kapasitas yang dimiliki Singapura untuk mendanai investasi yang begini besar tidak mungkin dilakukan sendiri. Jadi karena itu dia merasa puas bahwa yang kemarin hadir bukan hanya representasi dari pengusaha Singapura, tapi dari multinational company yang ada di Singapura. Oke, kemarin ada government ikut, tetapi juga pada dasarnya government di Singapura sebetulnya memberikan keleluasan kepada pihak swasta gitu. Jika memang tertarik untuk investasi silakan begitu ya. Tetapi poin yang ingin kami coba garis bawahi adalah begini, Pak Tommy. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini kan adalah proyek terbesar di Asia Tenggara dengan nilai bahkan mencapai 32 miliar dolar Amerika Serikat. Proyeksi kemudian atau target dari partisipasi investor Singapura ini seperti apa ke depannya, Pak Tommy? Yang tadi saya katakan, mereka melihat 32 miliar dolar itu kan opportunity yang sangat besar. Kedua, mereka melihat bahwa potensi Indonesia itu untuk tumbuh itu luar biasa. Dan di kuartal pertama kita sama-sama melihat di saat negara-negara lain pertumbuhannya sedang melemah, bahkan Singapura pun pertumbuhannya hanya 0,5%. Indonesia masih bisa tumbuh 5%. Jadi dari kacamata pengusaha, sebetulnya peluang investasi di Indonesia itu sangat besar. Tapi sekali lagi, PR itu ada di kita sendiri, yang kemarin disampaikan oleh Pak Luhut misalnya. Ini adalah PR dari OIKN untuk menindaklanjuti. Bahkan Presiden Joko Widodo kan sudah menunjuk Pak Luhut sebagai Ketua Satgas Percepatan untuk investasi di Nusantara ini. Sehingga memang kita berlomba dengan negara lain untuk bisa menarik investasi ini. Sejauh mana kita bisa membuat Indonesia menarik, tetapi bukan hanya menarik, Indonesia itu cepat dalam melakukan eksekusi dan jelas aturan atau regulasi yang akan diterapkan, termasuk insentif yang akan diberikan untuk membangun di frontier area seperti Nusantara ini. Kita sama-sama ketahui sama sekali belum ada apa-apa di sana, sehingga memang bagi orang yang akan investasi di sana ini kan sesuatu yang penuh dengan tantangan. Tetapi bagi pengusaha tantangan itu kan bukan masalah, tantangan itu adalah peluang juga. Karena itu sekali lagi sejauh mana kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita, khususnya untuk mempercepat pembangunan Nusantara ini. Baik, potensinya kalau kami dengar terbayang begitu besar begitu, tetapi tentunya kita begitu Indonesia punya cukup banyak PR dan mudah-mudahan pekerjaan rumah tersebut bisa diselesaikan secepat mungkin agar proses ini bisa berlangsung dengan cepat dan lancar begitu. Terima kasih Pak Tommy, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Pak Suryo Pratomo atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.